salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah penerapan NPM atau New Public Management di dalam negara Indonesia. Yang kedua adalah reformasi birokrasi terutama di negara Indonesia. Yang ketiga adalah bagaimana bentuk kerjasama pemerintah dan pihak swasta dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana penerapan NPM atau New Public Management dalam negara Indonesia. New Public Management dari satu sisi dianggap sebagai upaya pembebasan manajemen pemerintah dari konservatisme klasik dengan jalan memasukkan cara kerja swasta ke dalam pemerintahan. Nah, biasanya NPM ini diterapkan oleh negara-negara maju dan jarang diterapkan oleh negara berkembang. Kenapa demikian? Karena dalam negara berkembang memiliki kesulitan dalam masalah pengimplementasiannya. Tapi tidak banyak juga negara-negara berkembang yang mulai menggunakan model NPM tersebut, termasuk negara Indonesia. NPM ini telah dicoba diterapkan juga pada pemerintahan daerah, yaitu sejajaran dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia mulai tahun 2004. Bisa dikatakan bahwa penerapan NPM ini memberikan dampak positif dalam beberapa hal, misalnya peningkatan efisiensi dan produktivitas kinerja pemerintahan daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat dipahami melalui salah satu karakteristik NPM yang dikatakan menurut Christopher Wood, yaitu menciptakan persaingan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Christopher Wood mengatakan salah satu karakteristik NPM adalah menciptakan persaingan di sektor publik, sehingga apa yang dikatakan oleh pemerintah daerah adalah berusaha bersaing untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, dan pada gilirannya publiklah yang diuntungkan dalam upaya ini. Penerapan NPM dalam manajemen pemerintah daerah telah mengantarkan kepada efisiensi dan kinerja birokrasi yang tinggi, kemitraan di antara sektor publik dan privat atau public-private partnership. Kemitraan di antara sektor publik dan private atau public-private partnership saat ini telah menjadi standar konsep dalam lingkungan pemerintahan lokal. Nah, cukup sekian yang dapat saya bahas dalam penerapan NPM. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana reformasi birokrasi terutama di negara Indonesia. Reformasi birokrasi yang dilakukan di berbagai negara pada umumnya dilakukan karena berbagai permasalahan yang bersifat kompleks dan dalam birokrasi, yang menyebabkan disfungsi birokrasi dalam penyelenggaraan tugas. Gagasan munculnya reformasi birokrasi secara garis besar bersumber dari 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok di dalam birokrasi itu sendiri yang ingin menciptakan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Kelompok kedua dari unsur masyarakat di luar birokrasi yang mengharapkan terciptanya suatu birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawas dan pelayanan publik yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri kembali dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Menurut Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia tahun 2015, maka tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efisien, efektif, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana bentuk kerjasama pemerintah dan swasta dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Public-Private Partnership atau PPP ini merupakan hubungan kerjasama pemerintah dengan publik dalam pelaksanaan pembangunan melalui investasi dengan melibatkan pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan NGO. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan. Peran dan fungsi pemerintah sebagai salah satu institusi resmi dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, responsif, efektif, dan efisien dalam menciptakan good governance. Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan pelayanan publik Indonesia tidak bisa memenuhi keinginan dari masyarakat. Hal ini terjadi oleh beberapa faktor, misalnya kurangnya infrastruktur pelayanan, barang dan jasa di kehidupan bermasyarakat. Kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta merupakan suatu alternatif mekanisme pembiayaan dalam pengadaan pelayanan publik yang telah digunakan secara luas di berbagai negara, yang khususnya negara maju. Menurut Alan, kerjasama ini merupakan kesepakatan dua pihak ataupun lebih yang sama
Dan kerjasama ini masing-masing mereka memiliki peran atau melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab serta kekuasaannya masing-masing. Nah, cukup sekian pembahasan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, selamat siang.